waktu Hari Pancasila kemarin kami dapat info bahwa Ibu Megawati itu tidak melirik dan tidak mengajak ngobrol Wapres Gibran. Nah itu kalau dari Bapak, bagaimana sebenarnya interaksi di antara mereka? Saya jawab pertanyaan nomor 1 aja. Nomor 2 lebih ke gosip aja. Jadi kita tidak bergosip kali ini ya. 8%. Jadi ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa memang terjadi pemutusan hubungan kerja. Tapi penciptaan lapangan kerja baru juga terjadi dan itu lebih banyak. Memang pengangguran absolut nih. Pengangguran absolut itu kira-kira ada tambahan sekitar 83.000 orang. Tapi ini juga tidak hanya karena orang PHK, tapi juga naiknya orang-orang di usia angkatan kerja. Jumlah saya tiba-tiba dari anak sekolah, selesai sekolah, jadi angkatan kerja baru kan, belum dapat kerja. Jadi itu yang disebut dengan pengangguran absolut, jumlahnya bertambah 83.000 karena ada usia-usia yang masuk ke dalam usia kerja. Jadi sejauh ini, indikator-indikator yang seperti ini kita masih cukup baik. Dan masih cukup untuk membuat bangsa kita optimis. Dan ke depan tentu pemerintah akan mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan. Kemarin juga sudah diumumkan stimulus, sehingga nanti perekonomian bisa jauh lebih bergerak lagi, sehingga ekonomi kita bisa lebih baik lagi. Ingat, pembangunan, kemajuan ekonomi negara kita juga harus ditaruh dalam konteks ekonomi global. Ya kan? Ada konflik, ada perang. Kemarin perang tuh agak-agak mendekat ke kita, pasti terganggu supply chain dunia, ada perang tarif, pasti terganggu tuh perdagangan dunia, itu juga punya impact terhadap bangsa kita. Tapi di tengah-tengah istilah yang disebutkan orang sering itu apa, ketidakpastian global, jadi kata-kata mantra hari ini, kita masih tumbuh cukup baik, kita masih tumbuh hampir 5%. Sementara negara-negara lain mungkin hanya 1-2% atau bahkan masih minus. Jadi kita punya amunisi lebih dari cukup untuk tetap optimis, ya. Belum bisa puas kita tentu, tapi kita punya amunisi yang lebih dari cukup untuk tetap optimis sebagai sebuah bangsa. Kira-kira kayak gitu. Oke, silakan. Ini kan kemarin stimulus ada 5 dan salah satunya itu nggak diumumin ya, apa namanya, diskon tarif listrik gitu. Ini kan sebelumnya udah diumumkan sama Menko Erlangga, tapi kayaknya dari Menteri SDM tidak ada apa namanya pembahasan soal itu gitu katanya. Ini apakah ada perbedaan antara dua kementerian soal hal ini gitu? Ini lebih baik nanti dikonfirmasi ke kedua kementerian yang bersangkutan. Tapi kami ingin sampaikan kepada teman-teman di sini bahwa kemarin itu keputusan pemerintah. Ya, ada banyak menteri kemarin itu habis rapat terbatas dengan presiden, itu keputusan pemerintah. Pemerintah bukan mengeluarkan 1 stimulus, tapi mengeluarkan 5 stimulus. Jadi bukan 1 yang dikeluarkan oleh pemerintah kemarin stimulusnya, tapi 5. 5 stimulus ini diharapkan penyebarannya bisa lebih merata. Peningkatan daya dongkrak, peningkatan daya belinya diharapkan bisa jauh lebih luas. Dan perputaran ekonominya diharapkan jauh lebih terasa. Misalnya soal, ini kan kita masuk musim liburan, anak sekolah. Pemerintah mengeluarkan stimulus diskon, angkutan udara, angkutan laut, kereta api, ya kan? Itu diharapkan bisa menjangkau 10 juta orang diskon-diskon ini. Kalau orang berpergian dengan menggunakan dan memanfaatkan diskon ini, kan perekonomian akan bergerak. Tempat wisata bergerak, jual beli terjadi, ya kan? Jasa-jasa juga ada kliennya, hotel ada kliennya. Ini 10 juta orang bisa diharapkan memanfaatkan stimulus ini. Ada bantuan subsidi upah 300.000 per bulan selama 2 bulan. Ini mungkin 17,3 juta orang plus 565.000 guru-guru honorer. Ini daya beli naik nih sebesar 300.000, ya kan? Per bulan orang bisa daya belinya kan. Jadi konsumsi bisa terdorong. Ada tambahan penebalan kartu sembako 200.000 orang per keluarga, 200.000 rupiah per keluarga plus bantuan beras 10 kg. Diharapkan ini juga membantu daya beli nih. 200.000 per rumah tangga, ada daya beli segini, ya. Dia kemudian konsumsinya
meningkat selama 2 bulan ke depan. Perputaran ekonomi juga besar. Jadi 5 stimulus ini dirancang oleh pemerintah untuk hasilnya lebih baik, untuk mendongkrak perekonomian kita. Dan total stimulus yang diberikan oleh pemerintah kan nggak main-main jumlahnya. Totalnya sejumlah 24,4 triliun. Ini akan beredar di masyarakat dan akan jadi daya beli nih. Jadi ekonomi juga akan berputar nih. Orang yang dagang akan ada pembeli. Orang yang punya jasa akan punya klien. Ya, orang yang punya tempat wisata akan ada pengunjung. Ya. Pengelola transportasi akan punya penumpang. Orang yang ingin liburan terbantu kenapa? Tiketnya diskon. Jadi ada perputaran ekonomi. Jadi pemerintah lebih berhitung bahwa secara teknis yang paling mungkin dalam 2 bulan ke depan, termasuk soal data dan persiapan teknisnya, 5 paket stimulus ini. Dan ingat, bukan 1 loh yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi 5. Kira-kira begitu. Satu lagi siapa? Besar siapa ya? Bahasan di MK ada Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bang. Coba. Jadi di MK ada yang menggugat soal rangkap jabatan wakil menteri. Itu penggugat bilang ada sekitar 20 wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris. Nah, ini menurut mereka itu melanggar pertimbangan putusan MK nomor 80 tahun 2019. Yaitu isinya menteri dan wakil menteri dilarang untuk rangkap jabatan. Nah, ini juga ada potensi untuk konflik kepentingan. Bagaimana Pak Hasan menanggapi itu? Nah, yang kedua, Pak Hasan, waktu Hari Pancasila kemarin kami dapat info bahwa Ibu Megawati itu tidak melirik dan tidak mengajak ngobrol Wapres Gibran. Nah, itu kalau dari Bapak, bagaimana sebenarnya interaksi di antara mereka? Saya jawab pertanyaan nomor 1 aja. Nomor 2 lebih ke gosip aja. Jadi kita tidak bergosip kali ini ya. Yang jelas sampai hari ini di putusan MK nomor 80 tahun 2019 tidak ada bunyi putusan yang melarang itu. Itu clear. Di pertimbangan ada kata-kata yang seperti itu, tapi dalam putusan tidak ada. Jadi apa yang dilakukan hari ini tidak melanggar putusan MK, tidak menyelisihi putusan MK. Kalau ada yang menggugat silakan. Maksudnya itu kan hak konstitusional warga. Tapi hari ini per keputusan itu dibuat minggu kemarin ya. Per keputusan itu dibuat itu tidak melanggar aturan apapun. Jadi kalau anggota kabinet kepala PCO nggak boleh memang. Menteri Sekretaris Negara nggak boleh memang. Tapi wakilnya itu dibolehkan secara aturan. Karena dalam putusan nomor 80 tahun 2019 itu tidak ada pernyataan bahwa wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya, teman-teman. Nanti kita bisa ketemu lagi. Ya, thank you. Sudah cukup? Cukup. Makasih banyak ya. Ya. Pak Jokowi sama Sudah. Mas Gibran sholat di mana? Hah? Pak Jokowi sama Mas Gibran sholat di mana? Nanti tanya. Ya. Bang, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bang, meminta Cukup dulu ya. Cukup dulu ya. Nanti ya. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.